Inilah kami ada di tempat ini saat ini Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Dan bila melalui hidup kami Tuhan, semakin banyak orang boleh melihat bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Allah itu benar-benar berkaya dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, biar melalui firman siang hari ini kami semakin diperlengkapi Tuhan. Kami semakin mengerti isi hati Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi setiap perkataan yang disampaikan. Berkati setiap kami Tuhan. Kerinduan kami tempat ini adalah ketika kami belajar firman, kami mengerti firman, dan kami melakukan setiap firman Tuhan. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh menyembah Tuhan. Buka hati kami untuk Kau berfirman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami bersyukur. Mari semuanya sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Sukacita, amin. Ya, minggu ini atau minggu depan ada libur. Hari apa? Jumat. Tapi jangan libur, hanya libur harinya, tapi jangan lupa hari Jumat besok kita ada ibadah ya. Di tempat ini kita ada ibadah 4 kali. Kemudian di Impact kita juga ada ibadah 4 kali. Dan jangan lupa yang area timur di KA Center, Kalasan kita juga ada ibadah 1 kali jam 9. Ya pastikan saudara bisa hadir, saudara bisa sama-sama diberkati. Dan ada undangannya loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bisa minta undangan ini kepada Asher yang bertugas. Untuk saudara bisa pastikan ini sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya ada banyak orang butuh Tuhan Yesus. Dan mereka belum kenal siapa Tuhan Yesus. Dan tugas saudara dan saya untuk kita mengenalkan mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Dan saya percaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ya, hari ini saya itu tadi ketika pagi bawa itu sama istri saya ditanya kok tumben. Nah saya itu bawa satu buku, ada yang tahu ini apa? Loh, ada yang enggak tahu loh. Enggak kelihatan ya? Ini apa, ada yang tahu? Memang sudah agak jelek sih saudara ya. Ini apa? Pertanyaan saya, ada yang punya Alkitab? Ada yang punya Alkitab? Nah, saya mau tanya, kalau pelajaran waktu SD dulu ditanya, ya, kitab suci orang beragama Kristen apa? Di sini ada orang Kristen? Kitab sucinya apa? Punya Alkitab? Pertanyaan selanjutnya jawab dalam hati, dibaca Alkitabnya? Wah, yang benar, dibaca? Berapa tahun sekali? Ya, kadang-kadang kita itu memudahkan, Tuhan tuh kasih kita kemudahan. Ada Alkitab atau aplikasi Alkitab di dalam handphone kita, tapi saya percaya itu beda. Ya, nanti kita belajar kenapa kita harus punya buku ini, karena adalah buku yang paling powerful, yang pernah ada di muka bumi, dan saudara ngerti firman Tuhan, hidupmu pasti diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Kenapa? Karena melalui Alkitab, melalui firman Tuhan kita bisa kenal Tuhan lebih dalam. Loh, Pak, saya loh dulu tuh waktu itu ngalami zaman Tuhan, padahal saya belum ngerti Alkitab. Saya belum tahu waktu zaman itu kalau Matius itu ternyata perjanjian lama. Kenapa diam semuanya? Saya jadi curiga loh, jangan-jangan dibaca Alkitab atau enggak ini? Dulu waktu saya belum ngerti Alkitab apa-apa, saya enggak tahu ada kitab Maleakhi, saya enggak tahu ada Alkitab ini dan lain sebagainya. Saya tuh ngalami zaman Tuhan, saya sampai nangis-nangis, saya diberkati dengan sangat luar biasa. Saudara bisa ngalami zaman Tuhan dalam KKR. Saudara bisa ngalami zaman Tuhan ketika engkau pertama kali beribadah seperti ini. Tapi untuk engkau kenal lebih lagi tentang Tuhanmu, engkau perlu baca firman Tuhan. Karena ada orang-orang tertentu hanya suka ketika dijamah Tuhan. Loh, ada loh orang-orang yang datang ketika KKR, wah nangis di jamah Tuhan luar biasa, rebah tumbang, didoakan, wah mereka diberkati sekali. Setelah mulai tenang, kita mulai bicara, ikut komsel yuk. Dan dia ngomong, nanti dulu kalau komsel. Dengan kata lain dia sedang ngomong gini, nanti tahun depan aku datang lagi, nangis lagi, tumbang lagi, dan berulang-ulang tahun demi tahun akan seperti itu. Ada orang-orang yang hanya senang dengan jatuh cinta, tapi tidak mau komitmen di dalamnya. Pernah dengar HTS? Apa itu? Hubungan tanpa status. Jatuh cinta baik. Tapi untuk engkau bisa tetap cinta, itu hal yang berbeda. Saudara mungkin jatuh cinta dengan suami atau istri saudara pada waktu itu. Tapi untuk engkau bisa tetap cinta, itu satu hal yang berbeda. Dan itu perlu diperjuangkan. Jatuh cinta kepada Tuhan, itu bersyukur, itu sangat baik. Tapi untuk engkau tetap bisa cinta sama Tuhan, kenal kepada Tuhan lebih lagi, engkau butuh firman Tuhan. Dan itu ada di dalam Alkitab saudara. Dan itu perlu kita baca, kita renungkan, kita lakukan, kita akan kenal siapa Allah yang kita sembah. Dia Allah yang sangat baik, luar biasa dalam hidup setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Karena saya percaya gini, orang yang cinta Tuhan,
pasti cinta firman Tuhan. Nggak bisa enggak, saudara, cinta Tuhan kok nggak cinta firman Tuhan. Kayaknya terlalu aneh seperti itu. Ada suami istri tempat ini, suami istri, puji Tuhan ya. Bayangkan ketika suami atau istri saudara berkata, aku cinta kamu loh Pak. Aku tuh cinta banget sama kamu. Tapi setiap kali kita ngomong, selalu dia bilang, syah, berisik. Syah, gak usah banyak ngomong loh. Apakah itu artinya dia cinta sama saudara? Saudara pasti akan tanya, kamu janjian itu senang gak tuh sama aku? Kamu sebenarnya cinta gak sih sama aku? Kenapa setiap kali aku ngomong kamu selalu bilang, syah, berisik? Samanya engkau bicara engkau cinta Tuhan, tapi setiap kali engkau mau baca firman Tuhan, syah, nanti dulu. Gimana Tuhan bisa kasih tahu pada kita apa yang menjadi isi hatinya? Kalau saudara cinta firman Tuhan, salah satu buktinya adalah, kalau saudara cinta Tuhan, salah satu buktinya adalah engkau cinta firman Tuhan. Dan dimulai dari hari ini. Dimulai dari hari ini. Minimal dimulai dari hari ini. Engkau lebih cinta firman Tuhan, engkau lebih kenal siapa Tuhanmu, dan kita akan melihat perkara-perkara dahsyat Tuhan sediakan buat setiap kita yang cinta Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Nah, ada ayat firman Tuhan yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ini surat Rasul Paulus kepada anak selnya atau anak rohaninya Timotius, dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dikatakan kitab suci, itu artinya, kalau kitab itu artinya kan buku. Ya, kitab suci bicara tentang Alkitab atau firman Tuhan. Dikatakan bahwa itu bisa menuntun kita atau memberikan kita hikmat dan menuntun kita kepada kebenaran. Siapa sih yang gak pengen jadi pinter? Pengen gak jadi pinter? Betul? Artinya kita butuh hikmat Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, engkau baca firman Tuhan, yang kurang pinter pun bisa jadi pinter. Yang belum mengerti pun bisa jadi mengerti. Kenapa? Karena engkau mendapatkan hikmat Tuhan dan kita dituntun pada kebenaran, bukan pembenaran. Jangan cari pembenaran, tapi kita perlu dituntun kepada kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Dan Alkitab berkata itu ada di dalam firman Tuhan. Jangan pernah engkau jadi orang Kristen yang sampai selama-lamanya sama. Dan kau berkatakan saya ikut Tuhan Yesus dulu, sekarang sampai selama-lamanya sama. Kalau dia memang gak boleh berubah, dia patokan dalam hidup kita. Tapi kita perlu berubah, menjadi semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan itu ada di dalam firman Tuhan, kita perlu dituntun semakin hari semakin serupa dengan dia. Dengan apa? Belajar firman Tuhan. Engkau dapatkan hikmatnya, hidupmu diubahkan, kita semakin bisa mengikuti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Dan doa saya jemaat keluarga Allah, engkau bukan orang Kristen yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau jemaat yang bertumbuh di dalam kerohanian. Engkau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Sehingga hidupmu berkelimpahan dengan sangat luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Ayat 16 dikatakan segala tulisan, katakan tulisan. Ya, kita garis bawahi dulu kata tulisan di sini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, kalau kita bicara kata ilham, ilham itu adalah isi hati Tuhan atau bisikan dari hati Tuhan yang dicurahkan, yang dikeluarkan. Dan tadi dikatakan, firman Tuhan, Alkitab itu adalah ilham dari Tuhan yang diberikan buat saudara dan saya. Itu isi hati Tuhan. Kalau saudara mau kenal Tuhan lebih lagi, nggak bisa enggak. Kita perlu ngerti isi hati Tuhan. Jangan hanya di permukaan. Kita perlu mendalami lebih lagi tentang Tuhan. Dalam apa? Firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau ngerti isi hati Tuhan, itu ada di dalam Alkitab. Ada di dalam firman Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Bahkan dalam KJV-nya, saudaraku ya, dikatakan all scripture is given by inspiration of God. Itu inspirasinya Tuhan. Kalau saudara mendapatkan hikmat manusia, itu semuanya serba terbatas. Saudara bisa ngerti ini itu dengan hikmat manusia, ya. Tapi bukankah inspirasi Tuhan atau hikmat Tuhan itu yang tidak terbatas? Dalam The Message dikatakan bahwa ilham itu dikatakan all scripture is God breathed. Atau nafasnya Tuhan. Dalam bahasa aslinya tadi dikatakan dalam bahasa Yunani adalah theopneustos. Itu artinya apa? Nafasnya Tuhan. Ada di sini yang gak butuh bernafas? Semua butuh bernafas, amin? Loh, ada yang gak butuh bernafas? Penting mana nafas sama makan? Tidak dua-duanya. Ada yang mau cuma bernafas gak makan? Karena itu Yesus kan ngomong, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi dari lauk pauk, apa saja? Babi dan lain sebagainya. Apakah seperti itu?
Bukan bicara tentang menu pendampingnya, tapi Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Artinya engkau enggak hanya butuh makan, tapi engkau butuh bernafas. Karena Alkitab berkata, firman Allah adalah nafasnya Tuhan. Kalau engkau makan terus enggak bernafas kan ya sama aja. Sebaliknya, kita tahu kita butuh bernafas dan kita perlu makan. Hari ini jangan hanya bicara makan, tapi butuh firman Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh terima nafas dari Allah. Masih ingat ketika Tuhan ciptakan Adam? Tuhan ciptakan Adam itu kan belum hidup. Hanya ketika Adam itu diberikan hembusan nafas Allah yang belum hidup jadi hidup. Sama hanya ketika tulang-tulang kering di zaman Yesaya dikatakan itu tulang kering berserakan. Sudah mulai tumbuh urat, daging dan sebagainya. Tapi belum juga hidup. Nah itu hidup, semua tulang kering jadi hidup ketika apa? Ketika Tuhan hembuskan nafasnya. Yang kering bisa jadi hidup. Kenapa ada banyak orang merasa kering di dalam kehidupannya? Jawabannya ada dalam firman Tuhan. Engkau belum mendapatkan nafasnya Tuhan. Banyak orang hanya sekedar senang ketika di gereja. Ya engkau dapatkan firman Tuhan. Engkau dapatkan ayat-ayat seperti itu. Tapi pulang gereja hari Senin, Selasa mungkin engkau jadi kering lagi. Kenapa? Karena engkau belum dapatkan hembusan nafasnya Tuhan. Jadi seperti tulang kering lagi. Sudah bangkit, tapi kita perlu berjuang lebih lagi. Karena itu cintai firman Tuhan. Di sana ada hembusan nafasnya Tuhan. Di sana ada hembusan nafasnya Tuhan. Dan saya percaya tidak satu pun dari jemaat keluarga engkau akan tetap kering. Bahkan engkau akan kelimpahan dengan berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang kita bisa dapatkan dari hatinya Tuhan di dalam Alkitab. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Dan dikatakan scripture atau tulisan. Saya mau tanya, tulisan itu bisa kita mengerti kalau apa? Jangan ragu-ragu, kalau apa? Dibaca, artinya Alkitabmu perlu kasih tahu kanan kirinya, dibaca. Loh ya toh ya. Oh Pak, sekarang kan ada audio Bible, jadi bisa didengarkan. Saya tidak menolak atau saya tidak anti dengan audio Bible. Tapi saya percaya Alkitab pertama kali dikatakan dalam firman Tuhan, scripture, tulisan. Dan saya percaya tulisan itu fungsinya untuk dibaca. Kalau saudara nulis sesuatu, ada yang pernah nulis surat atau nulis sesuatu buat seseorang, apa sih yang saudara kepengen ketika saudara tulis surat kepada seseorang? Apakah ketika dia mengagumi, bagus tulisannya ya? Ngomong apa? Nggak ngerti aku, pokoknya bagus tulisannya. Apakah itu tujuan utama saudara? Enggak. Engkau kepengen dia mendapatkan message dari saudara. Dia ngerti apa yang menjadi message saudara. Di sini ada yang pakai WhatsApp enggak? Ada yang enggak tahu WhatsApp? Kasihan, bertobat. Ada yang pakai WhatsApp? Pernah dapat voice note? Pernah? Kalau belum pernah minta tolong temannya, tolong aku di voice note biar aku sekali-kali dapat voice note. Pernah? Kalau sudah dapatkan voice note, caranya mendapatkan message-nya gimana? Didengarkan. Tapi kalau teman saudara kirimkan WhatsApp itu dalam bentuk teks, gimana caranya saudara bisa memahami pesan dari teman saudara? Dibolak-balik gini? Engkau perlu membacanya. Engkau perlu membacanya. Dan Alkitab ini, setahu saya, Alkitab ini kalau dibuka, itu enggak ada voice note-nya. Ada yang saudara buka Alkitab dan dia bisa berkata-kata sendiri. Alkitab ini dibuka, yang ada di dalamnya tulisan. Dan tulisan itu perlu dibaca. Supaya message-nya sampai buat setiap orang di tempat ini. Ingat, ini tulisan bukan sembarang tulisan. Ini diilhamkan oleh Tuhan. Jadi mulai hari ini baca Alkitab saudara. Saya percaya nggak ada Alkitab yang terlalu canggih yang bisa mengatakan sendiri, keluar suara sendiri. Apapun itu, saudara nggak akan bisa ngerti semuanya tanpa engkau membacanya. Sekali lagi, guna tulisan ini adalah dibaca. Guna Alkitab saudara adalah dibaca. Dan saya percaya ketika engkau membaca, merunkan firman Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan, hidupmu akan diubahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Karena banyak orang tuh senangnya tuh kalau dengar suara Tuhan audible tuh keren ya. Keren gak sih? Tapi masalahnya, kalau saya minta, saya tanya satu-satu atau saya tanya ketika ibadah sini, siapa yang pernah dengar suara Tuhan atau audible? Bukan bermaksud mengecilkan, saya yakin tidak lebih banyak daripada yang belum pernah. Betul? Bahkan kita sendiri mungkin, apa audible, kita nggak ngerti. Kita berharap Tuhan bicara audible sama kita loh. Tuhan sudah kasih tahu loh, sudah tak kasih ilham, dibaca. Semalam kami itu baru saja ngobrol dengan salah satu jemaat juga, dia cerita sama istri saya tuh sering dapat mimpi. Dan mimpinya itu sering tepat. Sering pas dengan apa yang menjadi pergumulan atau menjadi jawaban atau teguran mungkin atau disuruh Tuhan sesuatu. Saya sering kali mendapat mimpi seperti itu dan istri saya ngomong sama dia, sesering kamu mendapat mimpi, artinya apa? Kamu harus lebih sering baca firman Tuhan. Loh ya, emangnya iblis gak bisa kasih mimpi?
Saya mau tanya, emangnya iblis gak bisa kasih mimpi? Bisa, gimana tahu kita itu benar atau salah? Dari firman Tuhan. Bukankah segala sesuatu harus diuji? Dan diujinya oleh firman Tuhan. Kalau sudah mendapatkan karunia mimpi, puji Tuhan, bersyukurlah. Tapi tantangannya, engkau harus lebih ngerti firman Tuhan. Karena semua kebenaran, katakan semua kebenaran ada dalam firman Tuhan. Saya pernah cerita kenapa kita itu kadang-kadang dapat uang palsu. Karena kita nggak ngerti kebenaran. Kalau saya ngerti yang benar, yang ini artinya semuanya palsu. Dan untuk kita bisa ngerti kebenaran, ada dalam firman Tuhan. Hari ini jemaat keluarga lah, jangan mau lagi dibodohi sama iblis. Pastikan dia gak akan bisa tipu setiap kita. Karena kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itu kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Yang diilhamkan Tuhan kepada setiap kita, orang-orang yang dikasihinya. Yang mengasihi Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Nah, selain kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita perlu beriman. Kita perlu percaya firman Tuhan. Alkitab ini saya bersyukur sekalian promosi ya. Selama saya ya belajar di STT-LCD Keluarga Allah ini, kita itu ditanya dulu. Sebelum kita mendaftar itu ditanya, sudah berapa lama bertuhankan Tuhan Yesus? Kalau baru 1-2 bulan gak akan diterima masuk. Kenapa? Karena nanti yang ada cuma ngutek-ngutek Alkitab. Tahu ngutek-ngutek ya? Hanya akan bolak-balik isi Alkitab, mempertanyakan, memperdebatkan isi Alkitab. Kenapa dibutuhkan waktu sekian tahun lamanya engkau bertuhankan baru engkau boleh kuliah di sana? Karena kita sudah percaya dulu firman Tuhan. Kita tidak sedang membahas atau kita membolak-balik isi Alkitab. Yang pertama kita percaya firman Tuhan dulu dan kita belajar firman Tuhan. Itu yang penting. Karena itu percaya firman Tuhan. Percaya isi Alkitab saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata di Mazmur 33 ayat 4 berkata sebab firman Tuhan itu benar. Katakan benar. Firman itu benar, katakan benar. The word of the Lord is right and true. Ya, benar dan true artinya memang sesuai dengan faktanya. Nggak ada yang dibuat-buat. Kita mau belajar kenapa kita harus percaya firman Tuhan dan firman Tuhan itu dikatakan benar. Yang pertama, Alkitab dapat dipercaya secara historis. Kalau saudara baca setiap kitab atau beberapa kitab di dalam Alkitab, itu kita bisa temukan doa, nubuatan, mungkin perumpamaan, ada lagi mungkin puisi dan lain sebagainya. Semuanya ada di sana dan kita jangan lupa. Ada sisi sejarahnya yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Kita bisa belajar tentang sejarah Israel, kita bisa belajar tentang sejarah orang Yahudi, bagaimana mereka mungkin mengalami perpecahan di kerajaan utara, selatan, dan lain sebagainya. Ada sisi historisnya. Dan kalau itu kita tarik ke zaman sekarang, semuanya itu ada buktinya. Kalau satu ketika saudara pergi ke Holy Land, saya ulang ya. Kalau satu ketika saudara pergi ke Holy Land, nah kenapa telat aminnya? Apa yang sudah harapkan ketika ibadah seperti ini? Bukankah ada iman tempat ini? Tuhan punya kasih karunia. Sekali lagi saya ulang. Kalau satu ketika sudah pergi ke Holy Land, terjadilah sesuai dengan iman saudara. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Ya, sekali-kali jemaat keluarga Allah perginya jangan ke Kaliurang terus. Holy Land. Loh kenapa enggak punya iman? Komsel perginya kemana? Holy Land ya. Ya nyicil besok kalau ke Asiti jadi ke sana boleh. Tapi di sana saudara akan bisa menemukan arkeolog-arkeolog yang memang sesuai kalau kita baca dalam Alkitab. Karena itu pesan saya, sebelum saudara berangkat ke Holy Land, selesaikan baca Alkitab dulu. Amin. Kenapa? Karena kalau saudara belum baca Alkitab sampai selesai, nanti sampai sana tour leadernya jelasin sesuatu, engkau akan pelongo-pelongo. Ini maksudnya apa? Enggak ngerti. Dan alangkah sayangnya kalau saudara belum baca semuanya, engkau dibawa ke satu tempat, dijelaskan panjang lebar sama tour leadernya, ini ngomong apa saya enggak ngerti. Tapi kalau saudara sudah baca firman Tuhan, dijelaskan tempat ini, bicara tentang ini tempat di mana Yesus dilahirkan dan sebagainya, ini tempat di mana murid Yesus terima Roh Kudus dan sebagainya, engkau akan ngerti, oh ini tempatnya. Dan engkau bisa bertumbuh di dalam iman di sana. Dan yang harus kita ketahui, Alkitab kita itu secara historis, kalau ditarik ke zaman sekarang, itu ada bukti-bukti arkeolognya yang bisa membuktikan bahwa Alkitab kita itu bisa dipercaya. Itu ya dan amin. Bukan hanya sekedar cerita fiksi. Cerita oh ya ada. Tapi kalau ditanya sekarang di mana enggak ngerti. Alkitab ini banyak sekali cerita tentang sejarah, mungkin beberapa negara termasuk di negara Arab juga, di berbagai benua juga, dan kita bisa belajar di sana bahwa ini memang real dan ada saksi matanya. Kenapa? Karena yang nulis itu adalah orang-orang yang menjadi saksi mata bagaimana Alkitab itu ditulis. Salah satu saksi mata yang sangat luar biasa, ada banyak sekali yang menulis Alkitab, adalah Lukas. Kalau saudara baca Injil ada berapa? Sambil kita tes ya. Injil ada berapa? Kalau belum tambah masih 4. Ya.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pernah ada nggak yang kepikiran ngapain harus 4? Toh isinya juga mirip, ceritanya tentang Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus disalibkan, mati, bangkit. Ada nggak yang berpikir ngapain harus dibikin jadi 4? Tapi kalau saya renungkan dari keempat Injil itu ada keunikan masing-masing. Ada yang menceritakan tentang Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai raja dan seterusnya. Jadi kita perlu belajar dari sana. Ya, jangan bingung kalau kita sepanjang bulan ini banyak bicara tentang teologis, tapi ini penting. Bukan hanya pengetahuan, tapi kita jadi orang Kristen harus ngerti tentang firman Tuhan. Katakan amin. Nah, ada salah satu penulis Injil namanya Lukas. Di zaman itu dia sebagai seorang tabib. Kalau sekarang kita katakan dokter. Biasanya dokter itu menulis segala sesuatu itu dengan teliti. Dia meliti dengan rinci, dia nulis dengan detail. Nah, Lukas itu ngomong seperti ini. Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Theophilus yang mulia. Theophilus itu beberapa penafsir mengatakan adalah satu orang pribadi, tapi arti dari Theophilus itu adalah sahabat Allah. Jadi bolehkah saya panggil jemaat keluarga Allah siang hari ini Theophilus? Theophilus, sahabat-sahabatnya Tuhan, amin. Dikatakan banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi semuanya itu ada saksi matanya. Bicara tentang histori, tentang sejarah itu ada saksi matanya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Dia selidiki dengan seksama, dengan teliti. Dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Bayangkan, saudara dan saya, kita itu tinggal baca loh. Apa sih susahnya? Saudara nggak disuruh nyusun Alkitab. Bayangkan kalau saudara masih harus disuruh nyusun Alkitab. Pasti akan lebih banyak lagi orang Kristen yang nggak mau baca Alkitab. Tapi kenapa sampai sekarang? Sudah dibukukan dengan teratur bagiku. Ada orang yang sudah repot-repot bukan ini dengan teratur buat setiap kita. Supaya apa? Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi semuanya itu akan nyambung. Ada berapa banyak kalau sudah baca di dalam mungkin website atau lain sebagainya bahwa ketika orang Israel dikejar tentara Mesir, mereka menghadapi Laut Merah, kemudian tentara Firaun tenggelam di Laut Merah. Ada banyak penemuan-penemuan di sana. Memang betul ditemukan ada kereta-kereta Firaun di sana. Artinya itu memang benar. Memang betul. Bicara tentang sejarah katakan history. Kalau boleh saya pisah itu, history itu his story. Hisnya Tuhan. Kisahnya Tuhan. Dan saya berdoa his story bisa menjadi our story. Amin. Apa yang menjadi kisah di dalam Alkitab itu bisa menjadi kisah dalam hidup kita. Apa yang dibukukan dalam Alkitab itu memang sejarah. Ya, waktu itu Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya, waktu itu Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tapi kalau dulu Tuhan bekerja dan kita imani, apa yang terjadi di sejarah bisa menjadi sejarah dalam hidup setiap kita. Bahwa kita juga mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dengan sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Pentingnya sejarah. Nah, salah satu tempat bersyukur anugerah Tuhan berapa tahun yang lalu saya sempat ke Holy Land pernah bersama dengan Pak Jonathan. Yang semuanya tempat memberkati, ada salah satu tempat yang membuat saya itu sangat tersentuh adalah ketika diajak ke sebuah tempat dikatakan oleh leadernya ini adalah tempat di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Di sana itu biasanya kalau sudah besok ke Holy Land, nah puji Tuhan agak mulai bangun ya. Itu biasanya sebuah tempat di mana tempat bersejarah atau tempat di mana kejadian sesuatu itu akan dibangun sebuah gereja. Nanti di sana gereja kecil di mana orang bisa berdoa dan lain sebagainya. Itu adalah tempat di mana Petrus menangkal Yesus 3 kali. Dan ketika saya ada di sana, saya ingat kisah di dalam Alkitab. Dan saya bayangkan kalau jadi Yesus seperti apa sakitnya disangkal oleh murid yang dia kasih. Tapi teguran juga buat saya. Kalau Petrus sangkal Yesus waktu itu, bukankah saya juga pernah melakukan hal yang sama? Mungkin saya bukan nyangkal Yesus di depan orang yang tanya, kamu murid Yesus, kamu ke gereja? Enggak. Tapi berapa kali kita menyangkal Yesus, saya pribadi menyangkal Yesus dengan apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di situ saya belajar, dari sisi historis saya melihat ini tempat di mana Petrus menyangkal. Dan saya belajar, saya berdoa pada waktu itu. Supaya saya sungguh-sungguh bertobat seperti Petrus. Dan saya belajar, kalau Petrus diampuni Tuhan dan dia bisa dipakai Tuhan. Setiap kita juga bisa mendapatkan kasih karunia. Apa yang Petrus alami juga bisa kita alami. Yang terjadi di sejarah bisa terjadi di masa kini dan menjadi sejarah dalam hidup setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu tepat secara sains. Kalau kita bicara sains itu kan ilmu pasti, ya.
Banyak orang berpikir ilmu sains itu adalah kepandaian manusia, pinter ya manusia ya. Ingat, tadi hikmat siapa? Allah. Oke, kita bersyukur kita punya manusia-manusia atau penemu-penemu yang hebat. Tapi tahukah saudaraku bahwa penemuan-penemuan itu pun sebagian itu dasarnya diambil dari Alkitab. Kalau saya sebutkan berapa nama orang, mungkin saudara nggak kenal tapi kita bisa belajar. Ada seorang namanya Matthew Maury. Itu adalah seorang letnan dan sekaligus ilmuwan. Dia itu menemukan jalan laut. Bagaimana kapal itu bisa dengan aman merobos laut, berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Inspirasinya itu diambil dari kitab Mazmur. Ternyata dikatakan dalam kitab Mazmur itu ada yang namanya arus laut. Nah, arus laut itu kan kalau kita nggak ngerti kita melawan berbahaya. Kapalnya bisa tenggelam. Tapi karena dia ngerti ada kata arus laut, disitulah dia mulai belajar, mempelajari. Arus laut mana yang berbahaya, yang mana yang aman, yang bisa membantu kapal itu untuk berpindah tempat. Disitulah dia menemukan yang namanya navigasi. Pernah dengar navigasi? Dan itu yang sampai hari ini dipakai oleh Angkatan Laut di Amerika Serikat. Aslinya dari mana? Alkitab. Ada seorang profesor juga sama. Dia itu menemukan bahwa hidup manusia itu nyawanya ada di darahnya. Dia awali dari mana? Kitab Imamat berkata bahwa darah manusia itu, nyawa manusia terletak pada darahnya. Dari situlah, kalau saudara sakit, yang dites apa seringkali? Kan biasanya diobservasi. Kalau belum sembuh juga dites darahnya. Awalnya dari mana? Dari Alkitab. Gitu kita masih mempertanyakan Alkitab dan berkata, wah sulit untuk baca Alkitab. Gimana mau pinter kalau kita gak mau baca Alkitab? Orang-orang itu taunya dari Alkitab. Saya percaya harusnya privilege itu buat anak-anak Tuhan. Privilege itu buat saudara dan saya. Saya berdoa saudara tidak malas baca Alkitab sehingga kita banyak menemukan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang ada di dalam firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Ada yang tahu bahwa bumi ini bulat? Atau saudara tim bumi datar? Ada tim bumi datar tempat ini? Dari mana taunya bumi bulat? Yesaya tuh pernah ngomong, Tuhan bertata di atas bulatan bumi. Jadi sebelum siapa tuh yang bilang bumi bulat? Columbus atau siapa? Sudah ada dalam Alkitab. Hanya mereka yang mengatakan secara manusia, semuanya ada di dalam Alkitab, bumi itu bulat. Jadi ada sainsnya dalam Alkitab. Ada yang pernah kena COVID? Semuanya dilindungi Tuhan. Ada yang pernah kena COVID? Bukan sekarang, dulu. Bukan lagi kena COVID. Pernah kena COVID? Kalau sudah kena COVID masih ingat nggak? Apa yang harus saudara jalani? Loh, waktu itu ngapain? Isolasi mandiri kan? Saudara pikir karantina isolasi mandiri itu idenya dari mana? Di zaman Musa orang-orang yang kena kusta disuruh ngapain? Idenya dari Alkitab. Disuruh isolasi, di karantina. Kalau bahasa sekarang kan nggak ada kan. Kalau saudara waktu kena COVID kemudian ada teman saudara datang sini tak peluk-peluk. Kan nggak ada yang mau. Engkau disuruh jauh-jauh. Sama kayak waktu itu orang kena kusta nggak ada yang berani dekat. Mirip kan dengan apa yang kita alami hari-hari ini? Loh betul? Dan kalau sudah baca dalam Alkitab, orang-orang yang kena kusta sebelum mereka dilepas. Apa bahasanya ya? Kok dilepas? Boleh berkumpul lagi dengan orang-orang yang sehat. Diapain dulu? Dilihat dulu kan. Masih ada putih-putihnya enggak? Masih gini enggak? Dan lain sebagainya. Kalau masih ada kemudian apa? Dikarantina lagi, dilihat lagi berapa waktu kemudian. Setelah sembuh baru boleh keluar. Bukankah waktu sudah kena COVID, dites swab dulu kan? Kalau masih positif, ya karantina lagi. Benar nggak? Nanti kalau sudah tes, sudah negatif, baru engkau boleh keluar. Itu idenya dari mana? Alkitab. Pernah kepikiran seperti ini? Firman Tuhan itu luar biasa. Alkitab kita itu dahsyat. Di sana ada banyak pengetahuan yang tersembunyi buat orang-orang yang mencarinya. Kasih tepuk tangan lebih merah buat Allah kita. Amin. Itu bicara tentang sains. Hanya kita kadang-kadang mikir kalau baca Alkitab itu sesuatu yang terlalu rohani. Ya memang itu rohani. Tapi ada banyak hal yang sains bahkan bisa temukan. Itu belajarnya dari firman Tuhan. Dan tadi saya katakan yang namanya sains itu kan ilmu pasti. Kalau saudara baca firman Tuhan, engkau renungkan firman Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan, hidupmu pasti. Tidak ada lagi yang namanya tebak-tebakan dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang namanya untung-untungan dalam hidup kita, pasti. Sepasti ilmu sains, sepasti itu pola hidupmu. Buat orang-orang yang baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidupmu pasti berkemenangan. Boleh katakan amin, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang ketiga, nubuatan Alkitab itu akurat. Ada yang senang dinubuatkan? Banyak orang tuh suka kalau dinubuatkan. Tapi kalau suruh baca firman, nanti dulu, hati-hati loh.
Siapa tahu yang menubuatkan saudara salah loh. Kan yang menubuatkan kan manusia. Ya kan? Emang manusia nggak bisa salah? Bisa salah. Engkau harus punya dasarnya terlebih dahulu, yaitu apa? Firman Tuhan. Dan nubuatan dalam Alkitab itu tepat. Apa yang Yesus alami? Kelahiran Yesus pun itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Saudara baca kitab Yesaya itu sudah nubuatkan bahwa Yesus akan lahir. Ada anak manusia yang lahir dari seorang perawan. Ada di dalam kitab Yesaya. Saudara baca juga di dalam kitab apalagi? Di dalam kitab Mika itu juga dinubuatkan di sana bagaimana juru selamat itu akan lahir di Bethlehem. Kitab Hosea juga mengatakan bagaimana nanti proses Yesus dia harus lari dari Mesir. Sudah dinubuatkan ratusan tahun bahkan sebelum Yesus lahir. Terjadi enggak? Terjadi persis seperti apa yang dinubuatkan. Kitab Mazmur pun menulis bahwa nanti tulang-tulangnya tidak ada satupun yang dipatahkan. Baca dalam Injil. Bagaimana Yesus tidak dipatahkan kakinya tapi kedua penjahat itu dipatahkan. Itu sudah dinubuatkan sebelumnya dan itu semuanya terjadi. Persis seperti apa yang dinubuatkan ratusan tahun bahkan sebelumnya. Ada enggak nubuatan yang belum digenapi? Ada enggak? Ada enggak? Hari ini puji Tuhan saya tuh pas hari ini, bukan kebetulan saya percaya pembacaan Alkitab saya itu sampai di kitab Wahyu yang pasal yang ke-22. Dan itu belum digenapi. Bicara apa? Akhir zaman. Pertanyaan saya, percaya enggak saudara? Kalau dulu digenapi, satu ketika akan digenapi. Jangan sampai orang Kristen, saudara tempat ini enggak percaya surga dan neraka. Itu ada. Itu ada dalam firman Tuhan dan itu bisa digenapi. Pasti digenapi. Hanya tinggal waktunya kapan kita enggak ngerti. Tuhan, Bapa di surga yang tahu. Karena itu kalau sudah mau tahu ada banyak nubuatan dan hari ini kita bertanya-tanya, Alkitab jadi jawabannya. Gempa bumi, kelaparan dan lain sebagainya itu kan disebut dalam Alkitab. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak orang berkata, wah kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Harusnya kita jadi orang Kristen, kita enggak kemudian jadi deso. Apa itu? Gumun. Kenapa ya? Kenapa? Wah ada kok dalam Alkitab kok. Bukan kita kemudian menjadi orang yang sombong seperti apa, enggak. Tapi kita sudah tahu. Artinya apa? Tuhan sudah persiapkan harusnya buat saudara dan saya. Loh, orang kalau dinubuatkan, itu kan bicara tentang mempersiapkan diri bukan? Saudara mungkin pernah dengar dinubuatan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Engkau akan mengalami ini, mengalami itu dan lain sebagainya. Ada enggak yang pernah mengalami seperti saya? Dinubuatkan hamba Tuhan untuk sesuatu yang tidak baik. Belum pernah? Ada yang mau? Saya pernah mengalami dinubuatkan sesuatu yang tidak baik. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan hati saya. Supaya saya siap ketika hal itu terjadi. Loh betul kan? Nubuatan dalam Alkitab yang belum terjadi. Itu untuk mempersiapkan saudara dan saya. Bahwa satu ketika bumi dan langit ini akan berlalu. Tapi firmanku tetap, kata firman Tuhan. Karena itu persiapkan diri kita. Nubuatan bukan hanya untuk gagah-gagahan. Kemudian keren ya, aku besok dinubuatkan loh nikah dengan ini. Aku besok dinubuatkan loh, akan dipakai Tuhan luar biasa. Pertanyaannya, itu kan dinubuatkan entah kapan. Pertanyaannya apa yang kita lakukan hari ini? Itu menentukan loh, apakah nubuatan itu terjadi atau tidak. Jangan kemudian setelah sekian tahun lamanya, wah dihapusi sama hamba Tuhan itu tidak terjadi. Karena Tuhan belum melihat engkau siap untuk hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata ada nubuatan-nubuatan dan itu sudah terjadi waktu itu. Hari ini persiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus kedua kalinya. Persiapkan diri saudara dan saya untuk kedatangan Yesus kedua kalinya. Karena itu pasti terjadi. Pertanyaannya, kita siap atau tidak? Saya berdoa saudara baca firman Tuhan. Itu mengajarkan banyak hal supaya kita bisa siap menyambut kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Amin. Yang keempat, Alkitab itu punya kesamaan tema yang konsisten. Nah ini yang buat saya terkagum-kagum. Alkitab saudara harus tahu ya, dan saudara harusnya tahu, itu tidak ditulis hanya satu orang. Ya, kalau satu orang yang nulis itu masih ya oke lah. Dengan setebal itu luar biasa. Tapi ini ditulis oleh sekitar lebih dari 40 orang yang menulis Alkitab ini. Dan mereka hidup juga di zaman yang berbeda-beda. Artinya mereka tidak hidup dalam satu generasi. Ya, ada yang berapa ratus abad sebelumnya dan seterusnya. Dan mereka terpencar di berbagai macam benua. Paling banyak di benua Asia, Afrika dan juga Eropa. Dan mereka punya culture yang berbeda-beda. Ada yang hidup di masa penganiayaan, masa apa dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda. Tapi ketika gulungan-gulungan itu ditemukan, itu disatukan, itu nyambung ceritanya. Ajaibnya Tuhan kita. Artinya itu memang ditulis oleh manusia, tapi diilhamkan dari Roh Kudus. Dan semua itu kalau dijadikan satu, temanya sama, bicara tentang keselamatan. Yang Tuhan mau saudara dan saya itu diselamatkan.
Tuhan nggak mau kita binasa. Kalau waktu itu mereka terima keselamatan, mereka dilindungi Tuhan, mereka diselamatkan dari segala macam mara bahaya. Hari ini pun Tuhan mau saudara dan saya mengalami keselamatan. Kita tidak terjatuh, kita tidak kemudian terpuruk, tapi kita diselamatkan. Itulah ajaibnya Alkitab yang saudara baca. Hari ini kalau engkau butuh petunjuk, baca dalam Alkitab. Kalau saudara tersesat, sudah nyasar sampai sejauh ini, mau jalan keluar, baca Alkitab. Kalau engkau butuh keselamatan, dalam arti, oh Pak saya sudah selamatkan, terima Yesus, puji Tuhan. Tapi Tuhan mau selamatkan juga keluarga saudara. Tuhan mau selamatkan pekerjaan saudara. Tuhan mau selamatkan keuangan saudara. Tuhan mau selamatkan kesehatan saudara. Tuhan mau keselamatan hidup saudara terjadi. Dan itu semua jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Buka hati, baca firman Tuhan, terima keselamatanmu. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yang kelima, Alkitab tetap bertahan sekalipun diserang. Kalau saudara renungkan kata serangan itu apa yang saudara bayangkan? Alkitabnya dibakar, Alkitabnya disobek-sobek, diinjak-injak atau seperti apa? Memang Alkitab ini buku. Nanti saya jelaskan kenapa ada bahaya serangan terhadap Alkitab yang justru lebih bahaya daripada yang saudara bayangkan. Kalau di zaman itu, di zaman Yeremia ya, Yeremia 36 ayat 21 sampai 23. Ini serangan atau penganiayaan terhadap Alkitab. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri di dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Zaman itu Nabi Yeremia dia tulis kitab, cikal bakal kitab Yeremia, dan ketika dibacakan kepada raja, yang dilakukan raja itu adalah disobek-sobek pakai pisau, kemudian dibakarlah kitab tersebut. Serangan kan buat Alkitab, tapi puji Tuhan. Sekalipun Alkitabnya itu hancur, firman Tuhan itu tetap ada. Justru buat saya hari ini, yang bahaya adalah bukan ketika saudara menemukan Alkitabmu dibakar. Buat saya, serangan yang berbahaya buat setiap kita anak Tuhan terhadap Alkitab adalah apa? Kemalasan baca Alkitab. Betul? Kemalasan baca Alkitab. Ketika ada orang-orang yang malas baca Alkitab, itulah serangan yang berbahaya. Ada amin? Ada amin? Jangan sampai ada orang-orang yang malas baca Alkitab tempat ini. Jangan sampai ada orang yang malas baca Alkitab. Karena itu serangan buat setiap kita. Waktu itu, apa yang dilakukan ketika Tuhan menemukan bahwa Alkitab itu dibakar atau kitab Yeremia itu dibakar? Tuhan tuh ngomong, sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk, langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ambil pulalah gulungan lain. Suruh ngambil kertas lagi, kalau bahasa kita, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Kira-kira jawaban Yeremia apa? Wah, lupa. Aku tadi nulis apa ya? Lupa. Kalau Yeremia ngomong seperti itu, sampai hari ini, Alkitab saudara berkurang satu kitab. Tidak ada yang namanya kitab Yeremia. Betul? Coba cek Alkitab saudara hari ini, ada nggak kitab Yeremianya? Artinya apa? Yeremia tidak lupa. Dia ingat, dia tuliskan kembali apa perkataan Tuhan kepada dirinya. Dia tuliskan kembali, dia tuliskan kembali. Akhirnya kitab Yeremia tidak jadi hilang. Serangan tidak bisa menghancurkan Alkitab. Tapi tergantung saudara dan saya. Seringkali yang bisa menghancurkan adalah kemalasan diri kita untuk baca firman Tuhan. Mungkin kau boleh kehilangan atau kau boleh kehilangan Alkitab saudara atau Alkitab saudara jatuh kemana, ada yang rusak dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ketika engkau membaca, merenungkannya, firman itu ada dalam hati kita. Pernah enggak saudara ketika saudara menghadapi pergumulan sesuatu, menghadapi tantangan dalam hidup saudara, mungkin kau hari itu enggak pegang Alkitab. Tapi tiba-tiba saja dalam pikiran saudara terlintas ayat firman Tuhan. Itu buah ketika engkau baca firman Tuhan. Itu buah ketika engkau baca firman Tuhan. Jadi mulai hari ini kalahkan semua kemalasan baca firman Tuhan. Orang boleh lakukan segala sesuatu terhadap Alkitab dan akan selalu ada. Loh betul, penganiayaan terhadap Alkitab tidak hanya berhenti di zaman Yeremia. Hari-hari ini pun masih ada. Bahkan di zaman modern itu ada seorang yang bernama Voltaire.
Itu orang Perancis, dia itu bisa bencinya setengah mati sama Alkitab, bayangkan. Gak tahu salah apa Alkitabnya, tapi bencinya setengah mati sama Alkitab. Dan dia ngomong satu ketika Alkitab ini akan musnah sehingga kekristenan akan hilang. Terbukti gak hari ini? Justru dia itu punya perpustakaan yang besar, tapi justru ketika dia itu meninggal, perpustakaannya itu dibeli sama salah satu lembaga Alkitab. Dan perpustakaannya diisi penuh dengan Alkitab. Tuhan balikkan dengan sangat luar biasa. Ajaib Tuhan kita yang kita sembah. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Tapi sekali lagi kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan, pelindungan demi pelindungan yang Tuhan sediakan buat Alkitab atau firman Tuhan. Tapi alangkah ironisnya kalau kita tidak menjaga kecintaan kita kepada firman Tuhan. Buat saya itulah yang jauh lebih berbahaya dibandingkan orang membakar Alkitab kita. Ada ditemukan orang Kristen yang tidak lagi merasa butuh Alkitab. Yang tidak lagi merasa butuh baca Alkitab dalam kehidupannya. Tahukah saudara bahwa Alkitab itu sangat berharga dalam hidup kita? Semuanya boleh berlalu. Yesus kan ngomong, segala sesuatu boleh berlalu. Kita baca ayatnya ya. Saya boleh minta musik siap-siap. Matius 5 ayat 18 dikatakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Satu iota adalah salah satu tanda baca seperti titik di bahasa Yunani. Atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya itu terjadi. Langit bumi boleh berlalu tapi firmanku tetap, kata firman Tuhan. Orang boleh melakukan apapun terhadap firman Tuhan atau Alkitab saudara. Tapi firmanku tetap tidak akan berlalu. Kalau firman Tuhan, kalau Yesus berkata tidak akan berlalu. Saya berdoa kita juga tidak melalukan Alkitab dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang terlalu sibuk untuk tidak baca Alkitab. Jangan jadi orang yang terlalu malas untuk tidak baca Alkitab. Karena itu pegangan hidup saudara dan saya. Kenapa orang bisa terombang-ambing dalam hidupnya? Karena dia nggak punya pegangan, bukan? Kalau dia punya pegangan firman Tuhan, apapun boleh terjadi, kita akan tetap kokoh. Buat Yeremia dia tahu, firman Tuhan adalah tetap, dan dia bisa menuliskan kembali. Saya berdoa saudara semuanya, engkau bisa dalam tanda kutip menuliskan kembali apa yang menjadi Alkitab atau visi firman Tuhan dalam hidupmu. Menjadi rema, dan setiap rema firman Tuhan itu jadi daging dalam hidup setiap orang tempatnya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Pernah nggak di sini ada yang mengalami sepanjang hari itu kok rasanya sial banget? Hah? Nggak pernah. Kok rasanya hari itu, wah, semuanya serba salah. Saya pernah cerita waktu itu, bayangkan kalau hari itu sudah bangun kesiangan, mau berangkat ke kantor Kebanan, banyak kempes, lagi nuntun motor, kok ya hujan. Habis itu motornya titip rumah temen, naik angkot, kecopetan. Kenapa hari itu bisa menjadi sial sekali buat setiap kita? Dan kemudian saudara ingat-ingat, tadi pagi aku belum baca Alkitab. Dan kemudian kau berpikir, gara-gara tidak baca Alkitab aku mengalami semuanya ini. Pernah mikir seperti itu? Kemudian kita, kualat aku hari ini tidak baca Alkitab. Dosa aku tidak baca Alkitab hari ini. Pertanyaan saya, kalau saudara hari itu, pagi itu engkau baca firman Tuhan, engkau baca Alkitab. Kira-kira masih mungkin gak itu terjadi? Mungkin. Tapi responmu pasti beda. Responmu pasti berbeda. Engkau baca Alkitab dan engkau boleh mengalami semuanya itu. Engkau bisa melihat semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan engkau tetap bisa berkata, Tuhanku baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Karena engkau baca firman Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang terakhir saudaraku, Alkitab itu punya kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Banyak orang pengen berubah hidupnya. Loh, saudara renungkan ya, mungkin saudara sendiri ngalami. Aku tuh pengen loh lepas dari pornografi. Aku tuh pengen loh lepas dari perzinahan. Aku tuh pengen loh bisa lepas dari rokok. Aku tuh pengen loh bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Tapi kok rasanya enggak pernah sanggup. Aku pengen keluar dari dosa yang satu ini, tapi enggak pernah punya kuasa, enggak bisa lakukan semuanya itu. Aku sudah berdoa. Aku sudah ke gereja, tapi aku belum bisa mengalahkan semuanya itu. Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Saya bacakan buat setiap kita ya. Ibrani 4 ayat 12. Kita baca dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat. Katakan hidup. Katakan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh. Sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang-tulang sumsum. Sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Seberat-beratnya tantangan atau pergumulan yang saudara hadapi, tidak ada yang tidak bisa dikalahkan firman Tuhan.
Engkau berjuang untuk lepas dari pornografi, kuncinya apa? Makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Saya percaya apa yang tidak baik dalam hidup kita akan semakin dilemahkan. Karena firman Allah itu hidup dan kuat. Lebih kuat daripada pedang yang paling tajam sekalipun di muka bumi ini. Kenapa kita bisa kembali lagi ke hal yang sama? Karena engkau mungkin tidak pernah atau hanya sesekali baca firman Tuhan. Sehingga apa yang ada dalam jiwa atau roh kita itu kayaknya nggak bisa lepas. Tapi firman Tuhan itu bisa mengubahkan hidup seseorang. Tapi semuanya itu selalu bicara tentang proses. Amin. Saudara nggak bisa lebih sehat dari sebelumnya ketika engkau sudah olahraga sehari 14 jam. Dan aku lebih sehat, kolesterolku turun. Bisa seperti itu? Bisa nggak? Yang ada malah pingsan. Betul nggak? Saudara nggak bisa berkata, aku hari ini sudah baca 40 pasal. Aku jadi lebih kudus daripada sebelumnya. Semuanya itu butuh proses. Setiap hari. Makanlah firman Tuhan. Loh betul nggak? Saudara nggak bisa kemudian hanya berharap, oh aku bisa lebih kuat daripada sebelumnya. Ketika engkau sudah baca firman Tuhan sehari, oh aku lebih kuat, aku lebih hebat. Oh, emangnya iblis gak punya strategi? Dan dia juga inovatif loh. Kalau engkau gak belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa dibawa pada kebenaran? Pelajari firman Tuhan. Hidupmu akan diubahkan. Saudara lihat ketika engkau baca firman Tuhan, mulai hari ini. Nanti kita ketemu 6 bulan ke depan, lihat di mana saudara berada. Lihat di mana kau berada, saya berdoa. Kau dibawa Tuhan melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Tapi kuncinya apa? Firman Tuhan. Jangan berharap atau berdoa minta perubahan hidup, tapi engkau sendiri gak mau baca firman Tuhan. Nonsense. Engkau minta Tuhan jabah hati saudara, ya itu baru awalnya. Puji Tuhan, baru awalnya. Tuhan aku bertobat, aku mau diubahkan. Tapi lihat kalau engkau gak baca firman Tuhan. Secepat apa engkau bangun, secepat apa engkau jatuh kembali. Tapi ketika engkau bangkit dalam firman, engkau bangkit bertobat di dalam Tuhan, engkau ditegur Tuhan. Engkau baca firman Tuhan, engkau isi firman Tuhan. Hidupmu akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Perubahan itu konsisten dan permanen dalam hidup kita. Kau semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Doa saya firman Tuhan bukan sesuatu yang menjadi beban buat setiap kita, amin. Alkitab bukan yang jadi beban, wah setiap hari 3 pasal, enggak. Tapi menjadi kecintaan dan waktu yang kita tunggu. Aku kepengen baca firman Tuhan. Aku kepengen makan firman Tuhan. Dan buat setiap orang yang lapar dan haus, Alkitab berkata engkau akan dikenyangkan dan dipuaskan oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Semuanya diawali dari firman Tuhan. Dan saya bersyukur setiap kali di gereja ini kita semuanya belajar dari firman Tuhan. Pernah saudara dengar hari Minggu gini khotbah, enggak ada isi Alkitabnya sama sekali? Enggak suruh baca Alkitab atau enggak muncul ayatnya dalam LKD? Ada. Saya kira saudara kalau sampai seperti itu, mungkin kau perlu mempertimbangkan untuk pindah gereja. Loh iya, kalau sampai tidak diajarkan dari firman Tuhan. Saya itu memperhatikan. Kalau kami ya setiap hari Kamis itu pemuritan dengan Selasa dan Kamis pemuritan bersama Pak Jonathan Bunita. Setiap kali kalau saudara perhatikan di YouTube, setiap kali pemuritan Pak Jonathan itu akan selalu ngomong, kita buka Alkitab. Perhatikan, kita buka Alkitab. Firman Tuhan diambil dari sini, dari sini, dari sini. Dari situlah beliau berangkat untuk memuridkan. Mengajarkan tentang sesuatu, semuanya dari firman Tuhan. Hari Kamis kemarin kami pemuritan online dan bersyukur ya ada banyak hal yang selalu kita tangkap di sana, ada banyak hal dan semuanya dari firman Tuhan. Saya cerita ya, hari Minggu lalu saya kemarin cerita di kelompok sel juga di saya dan keluarga kami pelayanan di gereja kita yang di Jakarta dan kami berangkat hari Kamis, saya berangkat bertiga dengan istri dan anak saya yang kecil. Kami berangkat hari Jumat kita berangkat, kita ambil flight yang malam ya karena pagi harinya saya harus pelayanan di Solo terlebih dahulu. Nah untuk menghemat waktu dan biaya ya, jadi kami itu berangkat sudah bawa koper dari pagi. Supaya nggak perlu pulang ke rumah. Karena kan tahu ya bandara Jogja kan jauh kan. Harus naik kereta bandara lagi, jadi kita berpikir berangkat dari Jogja, naik KRL ke Solo, pulang lagi ke Jogja, kemudian ganti kereta bandara dan kita berangkat langsung ke bandara. Jadi bawa koper bertiga, saya, istri dan anak saya yang kecil. Dan saya ngomong sama istri saya, by the way di sini ada yang pernah naik KRL? Belum pernah. Wah. Ada yang pernah naik KRL Jogja Solo dan selalu berdiri. Kayak saya, puji Tuhan kita tim berdiri. Wah ternyata Tuhan baik ya. Dan itulah yang saya alami bukan? Saya tuh kalau pelayanan ke Solo gitu pernah satu ketika jadwal khotbah jam 4 sore saya pilih. Karena adanya tiket jam 1, kalau nggak salah jam 1 siang. Saya pikir jam 1 siang siapa yang mau naik KRL. Saya naik kaget, saya posting di grup Komsel. Ternyata penuh dan berdiri. Berangkat jam 1 siang saya pikir
berdiri. Karena itu saya ngomong sama istri saya, sama anak saya yang kecil. Nanti kalau pas perjalanan KRL siap-siap berdiri ya. Saya bermaksud baik. Saya bentengi mereka supaya nanti enggak ngomel. Tahu-tahu naik kereta kok berdiri penuh dan sebagainya. Saya ngomongin siap-siap berdiri. Berapa lama? 1 jam. Apalagi kami itu naiknya dari stasiun Maguwo. Kalau ada yang tahu itu stasiun keberapa, saya lupa 2 atau ketiga ya. Dan biasanya sudah naikin dulu dari Tugu, dari Lempuyangan. Nah ini ketiga, sudah penuh. Biasanya seperti itu, gak ada lagi tempat tersisa. Saya sudah ngomong besok siap-siap berdiri. Jogja Solo KRL PP berdiri 1 jam. Kemudian malamnya Bunda itu pemerintah dan beliau katakan sesuatu yang mungkin saudara sering dengar. Beliau itu ngomong, kapan toh Tuhanku itu tidak baik sama aku, benar? Dan waktu itu istri saya ngomong, ya Tuhan selalu baik. Dia ngomong sama anak saya, besok kita dapat tempat duduk. Saya ngomong, penuh. Dia ngomong sama anak saya, besok kita dapat tempat duduk. Saya pikir, ya terserah. Tapi saya ngomong, kalau berdiri jangan ngomel ya. Besok kita dapat tempat duduk, dia bilang. Kemudian pagi harinya kita berangkat ke stasiun. Dan saya ngomong, tuh bener toh? Penuh toh? Karena kami berangkat ke kereta yang pagi. Tahu ya, pagi itu jam kerja kan? Penuh, sudah banyak orang di sana. Saya sudah ngomong, siap-siap berdiri. Dia ngomong sama anaknya, kita dapat tempat duduk. Oke, terserah. Kemudian ketika kami sedang nunggu kereta, saya disapa sama seorang bapak-bapak, rupanya jemaat kita. Dan bapak ini ternyata dia hari Senin sampai Sabtu sudah sekitar 16 tahun lamanya setiap pagi naik KRL Jogja Solo. Saking hafalnya sampai kemudian dia ngomong sama saya, ayo Pak ikut saya, kemana Pak? Ke yang paling ujung sana, ngapain Pak? Karena yang belakang itu biasanya ada tempat kosong. Wah, oke. Saya nggak mungkin ngeyel kan, saya jarang naik KRL, maksudnya tidak sesering dia naik KRL. Saya ikut dia ke ujung paling pojok dikasih itu, stop berhenti di sini Pak. Nanti pintunya di sini katanya. Pas ini naik pintunya, wih pas ini Pak, pas katanya. Udah berdiri sini aja. Oke saya tunggu keretanya. Bahkan setelah waktu nunggu dia sudah ngomong sama kita. Nanti pulang naik KRL, iya. Nanti Pak, nanti kalau naik KRL dari Solo, jangan lupa berhentinya atau Bapak berdirinya tepat di depan musola. Karena itu nanti pintunya pas di situ katanya. Nubuatan yang sangat luar biasa. Ketika keretanya datang beneran, pas persis pintunya di depan saya. Wah, saya lihat, ada kursi kosong. Biasanya saya kalau nyegat yang di depan, karena itu nggak pernah dapat tempat duduk. Wah, karena hari itu, saya lihat ada yang kosong. Masuklah semuanya, masuklah. Tahukah, istri dan anak saya itu dapat tempat duduk loh. Saya berdiri. Betul, saya berdiri. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Betul kan? Saya pikir ya Tuhan, ampunilah saya. Nanti ketika saya ngobrol dengan bapak ini, dia cerita ngobrol kesaksian yang memberkati saya. Bapak itu ngomong, Pak, lihat mbak yang pakai tas merah itu. Oke, ya kenapa Pak? Nanti mbak yang pakai tas merah itu turun di Klaten. Luar biasa loh, tahu loh. Saya pikir, bapak ini bisa tahu isi pikiran orang rupanya karena mereka sering bersama, maksudnya berangkat bareng. Yang luar biasa, betulan ketika hampir sampai Klaten mbaknya itu lihat saya dan kemudian kasih kode, Pak saya mau turun silakan dipakai tempat duduknya. Hari itu saya dapat anugerah saudaraku, untuk pertama kalinya saya bisa duduk di KRL. Klaten sampai Solo saya bisa duduk menikmati kemurahan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dan semuanya itu bisa diawali dari apa? Ketika kita ngerti firman Tuhan. Penyediaan Tuhan itu luar biasa. Kenapa kita masih khawatir untuk apa yang kita butuhkan? Hari ini banyak isi firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi keperluanku. Dan doa saya ketika engkau ngerti firman Tuhan, jadi rema dalam hidup kita. Kita tidak akan khawatir menghadapi tahun 2024. Kita tahu pasti pemeliharaan Tuhan nyata buat setiap anak-anak Tuhan tempat ini. Mari bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita katakan sama-sama bahwa hidup kita itu membuktikan firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, biarlah hidup kita mengenapi firman Tuhan. Hidupku Menggenapi firman-Mu. Firman Tuhan ya dan amin. tanda mujizat Sertai tiap langkahku. Oh, kau bersamaku di dalamku Tuhan. di dalam
lagi katakan di hadapan Tuhan. Wah, hidupku menggenapi firman-Mu. Anda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan. Saya berdoa lagu ini jadi dalam hidup saudara dan saya, bahwa hidup kita menggenapi setiap firman Tuhan. Apapun itu, janji Tuhan digenapi. Bahkan termasuk ketika saudara harus menjalani masa-masa sulit dalam hidup saudara. Ingat, itu adalah bagian dalam firman Tuhan. Tahukah saudaraku, jangan menjadi orang yang terlalu sibuk untuk baca firman Tuhan. Alkitab ini adalah anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Saudara boleh cek Tuhan mana yang memberikan ilhamnya buat anak-anaknya. Hanya Bapa kita di surga melalui firman Tuhan. Dan saya percaya kalau setiap orang Kristen atau setiap anak Tuhan tempat ini engkau baca firman Tuhan, engkau baca Alkitab, tidak ada tempat buat kelemahan dalam hidup saudara dan saya. Kalau setiap saudara rutin baca firman Tuhan, saya percaya tidak ada tempat buat dosa dalam hidup saudara dan saya. Yang ada kita tahu, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada godaan, kita tahu kemenangan itu jadi jaminan buat setiap kita. Jangan jadi orang yang terlalu sibuk untuk gak mau baca firman Tuhan. Jangan jadi orang yang terlalu naif untuk kau gak butuh firman Tuhan. Ini adalah berkat buat saudara dan saya. Alkitab ini adalah berkat buat setiap kita. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah membaca, merenungkan. Bukankah dikatakan tertulis? Dan engkau butuh baca firman Tuhan. Saya berdoa hari ini engkau pulang ke rumah, atau mulai nanti malam engkau mulai cari Alkitabmu. Dan temukan janji-janji Tuhan di sana. Temukan jawaban doamu ada di sana. Temukan bagaimana Tuhan menyayangi saudara. Dan saya percaya melalui hidup kita boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan. Mari sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan ini dari hatimu, tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku Di dalamku Tuhan. di dalamku, Jadi bukti kebesaran. Mari dengan sepenuh hati, sepenuh iman katakan jemaat Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Amin, 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 amin. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, Kami percaya ini Tuhan. yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima Tuhan kemenangan. Katakan aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. sepakat Percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Mari setiap umat pemenang sama-sama katakan amin. Kita kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya.